Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Walladhi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang berikan kenikmatan pada kita, nikmat yang sangat besar dan betul-betul besar, karena dengan asbab nikmat ini kita tertolong untuk melakukan berbagai amal soleh, yakni nikmat al-hidayah, nikmat petunjuk, sehingga kita tegar di atas petunjuk itu. Maka salah satu ucapan penghuni surga kelak, ucapannya penghuni surga itu yang pertama dia ingat adalah Alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Ya Allah, dengan hidayah segala puji bagi Engkau, karena Engkau berikan anugerah hidayah kepada kami. Dan hidayah itulah sehingga kami bisa mendapatkan kenikmatan yang di surga itu. Maka mari kita ulang-ulangi kalimat ini, Pak. Kalimat besar, kalimat penting untuk kita hadirkan. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna, kami tidak akan pernah posisi begini di dunia, tidak akan bisa kita hadir di majelis ilmu, tidak akan bisa kita tegar di atas petunjuk Allah, dan tidak akan bisa kita bersabar dengan perintah Allah, dan tidak bisa kita bersabar menjauhi larangan Allah kalau bukan dengan al-hidayah tersebut. Maka alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sekiranya bukan hidayah ini, ya tidak bisa dapat apa-apa. Dan ketahuilah hidayah ini, Bapak, para ikhwah wal akhwati fillah, bayarannya surga. Tempat balasan terindah nanti hidayah ini di dunia, insya Allah tegar, siap merespon perintah Allah, siap untuk menjauhi larangan Allah, dan dengan hidayah ini pula tidak ada yang berat dalam semua keputusan Allah kepada kita. Dan hidayah inilah yang membuat seseorang bisa berhijrah. Sulit orang bergerak dari daerah yang dilarang oleh Allah, terutama kekufuran, kecuali atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib bersama Nabi, fisiknya sama, makan sama, tidur sama, serumah. Tapi Abu Talib tidak bisa berhijrah, meninggalkan kekufurannya. Nah, dia tidak dapat hidayah. Abu Lahab sampai seumur hidup tetap menjadi musuh Islam, musuh orang-orang yang berjihad, dan musuh orang-orang yang berhijrah, karena gagal mendapatkan
hidayah. Qarun itu sepupu satu kali dengan Nabi Musa alaihissalam. Makan sama-sama dengan Musa, hidup sama-sama dengan Musa, tapi dia tetap menjadi penentang agama tauhid karena gagal mendapatkan hidayah. Tapi coba antum renungkan ketika Asia bersama manusia paling kejam, paling bejat, paling rusak, Fir'aun laknatu alaihi, dia berhasil menganggap rendah istana paling megah di dunia, istananya Fir'aun, karena hidayah ada di hatinya Asia. Sumayyah ini wanita pertama syahidah di jalan Allah yang dibina oleh Rasulullah SAW. Rela turun di air mendidih dan dia tidak gentar sedikit pun, tidak ada rasa takut, bahkan seolah itu tebusannya untuk masuk surga karena hidayah sudah menyapa dirinya. Ketika Bilal bin Rabah rela ditindis batu, dikuliti badannya, bengkak tubuhnya, dipukul, ditindis oleh Al-Ghajjal, tidak boleh berkedip matanya menghadap ke matahari, tidak bergeser sedikit pun. Keyakinannya Bilal karena ada hiburan yang bernama hidayah dalam dirinya. Perjalanan hidup di dunia ya ikhwah panjang untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kurang lebih ini ada peta perjalanan di depan. Di depan kita ada jalanan belok ke kiri, ada ke kanan, ada lurus, ada persimpangan, ada tempat berhenti dan seterusnya. Hidup ini akan menjadi permainannya syaitan kalau kita tidak siap dibimbing oleh Allah. Dan bimbingan yang paling termulia yang Allah berikan pada seseorang ini, itulah hidayah. Kenapa para sahabat rela tinggalkan rumahnya, kerjanya, istrinya, anaknya, keluarga besarnya di Mekah, lalu dia pergi tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa siapa-siapa, lalu dia bergerak untuk menuju satu titik keimanan dengan prosesi hijrah. Satu kekuatan besarnya para sahabat, hidayah telah menyala dalam dirinya. Semangat hijrah itu ada ya ikhwah karena ada hidayah. Ada hidayah. Tadi saya sholat subuh di Masjid Syuhada. Ada yang saya lihat orang tua 3 kali singgah untuk naik tangga sampai ke lantai 2 itu masjid di Syuhada. 3 kali berhenti, 3 kali istirahat, karena umurnya sudah lebih 70, sudah poso naik tangga. Tapi seumur hidup saya ceramah di situ, belum pernah saya lihat tidak ada beliau kecuali karena sakit. Fisik lemah, tubuh lemah, tapi dia kuat menaiki tangga karena ada strong dalam dirinya, ada energi dalam dirinya, ada yang menggerakkan tubuh itu sampai harus memilih istirahat 3 kali sekalipun karena ada kekuatan hidayah. Tapi coba keluar dari masjid, kita perhatikan tidak sedikit anak muda, fisiknya kuat, hebat,
tapi sendalnya sulit didapat di masjid. Kalau di warnet langganan, sendalnya selalu ada situ. Bermalam lagi sendalnya di situ. Jadi orang itu beramal tidak beramal bukan karena fisiknya, bukan. Orang berhijrah tidak berhijrah bukan karena fisiknya, bukan. Tapi dia terpengaruh oleh strong kekuatan hidayah. Coba anak-anakku biasa lihat ya, penghafal Quran ya di dunia nak. Banyak penghafal Quran orang buta. Orang buta. Buta matanya, fisiknya lemah, bahkan ada yang cacat luar biasa. Tapi dia nikmati Quran. Dia bahagia dengan Quran. Maka Allah muliakan hatinya dengan Quran.